Halo, selamat pagi. Kita berjumpa kembali dalam ruang publik KBR bersama saya Rizal Wijaya, dipersembahkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Dan pagi hari ini kita akan membahas mengenai hepatitis, penyakit hati untuk dihindari. Saudara, penyakit hepatitis merupakan masalah kesehatan masyarakat di dunia, termasuk di Indonesia yang terdiri dari hepatitis A, B, C, D, dan E. Indonesia sendiri menjadi negara dengan endemisitas tinggi hepatitis B dan terbesar kedua di Asia Tenggara setelah Myanmar. Berdasarkan hasil riset kesehatan dasar, Riskesdas, studi dan uji saring darah donor PMI, diperkirakan di antara 100 orang Indonesia, 10 di antaranya telah terinfeksi hepatitis B atau C. Dan lebih jauh lagi, tingkat kematian akibat hepatitis di Indonesia juga paling tinggi di ASEAN, yaitu pada 2019 dengan 2,14 kematian per 100.000 penduduk. Tentu hal ini sangat memprihatinkan ya. Dan pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai upaya yang telah dimulai sejak 1997 berupa imunisasi hepatitis B, kemudian deteksi dini hepatitis B ibu hamil, dan pemberian imunoglobin pada bayi baru lahir dari ibu hepatitis B, serta deteksi dini hepatitis C. Indonesia juga menyepakati komitmen global untuk eliminasi hepatitis B dan C pada tahun 2030 yang didahului dengan tercapainya eliminasi hepatitis B pada bayi dari ibu hamil yang reaktif hepatitis B pada tahun 2022. Lalu, seperti apa sih sebenarnya masalah hepatitis di Indonesia dan bagaimana cara pencegahannya? Kita akan perbincangkan lebih dalam bersama narasumber kami pagi hari ini. Yang pertama sudah terhubung secara virtual melalui aplikasi Zoom pagi hari ini. Saya akan menyapa terlebih dahulu ada Profesor Dr. David Handoyo Mulyono, SPPD, PhD, spesialis penyakit dalam. Selamat pagi, Prof. David. Selamat pagi. Sehat selalu, Prof. David. Ya, terima kasih. Ya, sehat selalu. Demikian juga Bapak dan pendengar semuanya. Terima kasih sudah memenuhi undangan kami untuk berbagi informasi pagi hari ini terkait dengan penyakit hepatitis ya, Pak. Baik, Baik, dan nanti yang nanti bisa. di 9.30 juga akan terhubung bersama kami, bergabung juga narasumber berikutnya yaitu Dr. Tiffany Tiara Pakasi MA, selaku PLT Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Kemenkes RI. Kita akan menunggu ya untuk Dr. Tiffany Tiara Pakasi. Baik, dan yang pertama ke Prof. David terlebih dahulu. Prof. David, ini masyarakat perlu mengetahui lebih dalam ya terkait dengan informasi yang benar terkait dengan hepatitis. Nah, sebelumnya mohon dijelaskan apa sih yang dimaksud dengan penyakit hepatitis, Prof? Terima kasih. Hepatitis itu sebetulnya artinya adalah peradangan hati. Jadi hepa itu dari hepar, itis itu radang. Nah, radang itu bisa karena kasus infeksi dari luar ya, atau dari non-infeksi, misalnya karena alkohol atau karena lain-lain. Nah, yang populer adalah hepatitis karena virus. Tadi sudah disampaikan bahwa tersering ada 5 virus yang populer, yaitu hepatitis A, B, C, D, dan E. Demikian. Namun, juga bisa akibat dari virus lain yang sebetulnya bukan menyerang liver, bukan menyerang hati, tapi hati menjadi organ yang ikut serta terimbas. Itu namanya hepatitis juga. Misalnya pada tifus, hepatitis tifoid, juga hepatitis akibat DB, demam berdarah, itu juga bisa terjadi hepatitis. Tapi bukan itu yang dimaksud. Yang dimaksud terutama adalah hepatitis virus A, B, C, D, dan E. Itu penamaan virus saja, Pak, supaya mudah. Demikian. Oke. Apakah artinya dari hepatitis A, B, C, D, dan E ini masih bisa terus bermutasi menjadi F atau G atau selanjutnya mungkin gitu, Prof? Atau Oh, seperti apa? Kalau kita melihat COVID kan seperti itu ya, Prof ya. Apakah ya, karakternya sama atau beda sih sebenarnya? agak berbeda sedikit karena hepatitis A itu virus picorna, itu virus RNA. Lalu B, virus DNA viridae. C, jenis flavivirus. Jadi itu virusnya lain-lain. Hmm, Itu hanya ABCD itu urutan ditemukannya, Pak. oke. Nah,
di antara masing-masing virus ini itu bisa bermutasi sendiri. Misalnya B itu bisa bermutasi sesuai dengan geografi atau populasi yang terinfeksi begitu. Jadi tidak bisa lalu geser ABC ini enggak, itu memang sudah apa kelasnya masing-masing itu. Baik. Demikian. Klasifikasinya seperti itu ya, Prof ya. Iya, Baik. Lalu perbedaan dari antara hepatitis A, kemudian B, C dan D serta E ini seperti apa, Prof? Serta bagaimana hepatitis ini bisa ditularkan sebenarnya? baik. Terima kasih. Jadi di antara 5 hepatitis A, B, C, D, E, untuk hepatitis A dan E itu akut kejadiannya, tapi kalau sudah sembuh umumnya selesai, tidak bisa berkembang menjadi kronis. Nah, hepatitis A dan E ini ditularkan biasanya melalui pencemaran makanan dan minuman yang terkontaminasi atau tercemar oleh mungkin kotoran atau ya anulah sampah atau yang ada virus tersebut. Nah, berbeda dengan A dan E, kalau hepatitis B, C, dan D itu bisa mengalami kronisitas. Nah, nah, B dan C yang terutama. Kalau D dia harus ada B-nya karena dia Hmm. tuh eh, pinjam eh, enzimnya B untuk bersama-sama tumbuh. Berarti fokus kita adalah B dan C. Kalau terjadi infeksi ini terjadi pada anak-anak, apalagi bayi baru lahir, itu 95% akan jadi kronis. Sedangkan kalau kan terkena pada waktu dewasa, nah dia bisa akut tapi bisa sembuh. Demikian. Jadi makanya fokus kita adalah anak-anak untuk mencegah dia tidak menjadi kronis karena begini, setelah menjadi hepatitis kronis, maka dia berisiko untuk jadi kanker, sirosis, muntah darah, dan sebagainya yang menghabiskan biaya itu besar sekali dan prestasinya turun, dia tidak bisa bekerja. Tapi di samping itu menjadi sumber penularan seumur hidupnya, Pak. Karena itu titik pangkal ya kalau bisa ya dekat supaya tidak jadi kronis. Nah, yang terbaik sasarannya adalah mencegah infeksi sedini mungkin. Mulai lahir, bahkan sebelum lahir. Karena apa? Dari ibu yang mengidap hepatitis B, itu sebelum bayi tadi lahir dan diimunisasi, dicegah, masih bisa menular lewat kehamilan. Hmm. Nah, itu loh. Jadi, itulah tadi. Maka saya sudah sampaikan, ini perlu ditangani kronisitasnya Baik. dan dicegah. Terima kasih. Karena Begitu. dampaknya akan panjang gitu ya, Prof ya. Apalagi kalau hepatitis yang tipe B, C dan D ini ya, yang C, B mengakibatkan ya, B kronis. ya begitu. Baik. Nah, kalau tadi kan dijelaskan bahwa hepatitis A dan E itu cenderung lebih bisa dikatakan lebih ringan daripada yang kronis ini ya, Prof ya. Iya, iya, secara Ya, umum begitu. melalui penularannya bisa melalui makanan dan minuman yang dikonsumsi Iya, oleh kita. Nah, kalau yang iya. kronis ini seperti apa penularannya, Prof? Itu biasanya melalui kontak darah atau cairan tubuh. Hmm. Misalnya transfusi, ya, atau persentuhan luka, atau dengan cairan tubuh, atau hubungan yang sangat dekat, hubungan intim. Intim ya bisa dengan antara suami istri ataupun saudara-saudara serumah, di mana mungkin perlukaan bisa terjadi, tidak sengaja menginjak duri atau sesuatu lalu terinjak orang lain misalnya. Hmm. Demikian. Nah Oh, itu seperti itu. iya, demikian itu. Baik. Ya, Nah, dan kalau di awal juga sudah dijelaskan bahwa hepatitis adalah penyakit yang menyerang hati atau liver, tapi juga bukan hanya hepatitis ya, seperti dikatakan tadi bahwa kayak tifus, demam berdarah juga termasuk itu menyerang hati juga ya, Prof ya? iya, Iya, komplikasinya begitu. betul. Tapi bisa dijelaskan, Prof, apa sebenarnya fungsi hati pada tubuh kita? Lalu kita bagaimana sih bisa menjaga hati kita agar tidak terserang oleh virus hepatitis ini? Iya, hebat. Hati, liver itu ada organ ya. Dia tuh memiliki organ untuk metabolisme, membuat
albumin, mengendalikan glukosa darah, mengendalikan kolesterol dan sebagainya. Lalu juga fungsi dia membentuk zat pembeku darah. Lalu yang lebih penting adalah hati itu adalah organ terbesar di tubuh yang menetralisasi racun tubuh. Racun bisa dari luar ataupun dari dalam akibat pembakaran yang salah, oksidasi dan sebagainya. Nah, itu sangat penting bahwa itu adalah mesin penyaring dan juga sekaligus dibutuhkan untuk mensuplai bahan-bahan yang diperlukan untuk kehidupan. Nah, kalau itu terganggu, ya semua fungsi-fungsi ini turun bertahap, bertahap makin lama yang namanya gagal hati itu ya udah gagal fungsi ini. Orangnya bisa muntah darah, lalu juga gampang kena penyakit, Hmm. lalu glukosa bisa naik, kacau semua, Pak. Demikian. Dan bisa jadi berubah lagi, jadi kanker segala itu. Itu, Pak. Jadi fungsi hati adalah fungsi pokok yang memang harus kita jaga. Oke. Demikian. Jadi bagi sebagian masyarakat yang sudah mempunyai penyakit komorbid seperti itu, fungsi hati ini jadi tidak maksimal seperti itu ya, Prof ya. Iya, tidak maksimal. Begitu. Oke. Dan kalau bisa dikatakan bahwa dari hepatitis A sampai hepatitis E ini bagaimana sebenarnya tingkat risikonya sih, Prof? Kalau tadi kan dibilang bahwa penyakit hepatitis A dan E ini yang paling ringan, dan kemudian masyarakat kita nih Indonesia ini yang paling banyak menderita penyakit yang mana nih? Hepatitis A, E atau B, C, D nih sebenarnya? Yang paling banyak B. B. Iya, karena ini studi yang langka ya, karena memang studi ini sulit diperiksa pada sekitar 60.000 eh, subjek di Indonesia tahun 2013. Kita Hmm, belum bisa mengulangi lagi karena tuh sekarang 34 provinsi, dulu masih 31 ya atau 30 ya. Itu diambil sampel secara random ya diperiksa. Nah, ketemulah bahwa sekitar 7,1% itu positif. hmm, Berarti itu tadi kalau dikatakan 7,1% itu eh, dulu hampir 10%, Pak. Jadi 1 dari 10. Sekarang enggak. Sekarang ya perkiraannya adalah 18 juta ya kalau kita hitung dari 270 juta penduduk itu. Ini menjadi tantangan dan ini tersebar. Itulah hepatitis B. Sedangkan untuk hepatitis C, eh, angkanya memang lebih kecil, tapi ya sekitar 1%, Pak. Jadi ya kira-kira antara 2 juta sampai 2,5 juta orang ini mengidap juga baik. dengan komplikasi yang sama. Tapi bukan Ya, berarti terus kita mengabaikan ya dengan varian hepatitis yang tidak banyak diderita oleh masyarakat kita seperti itu ya. Tetap harus waspada gitu ya, Prof ya. oh iya iya, karena Baik, itu eh, organ yang sangat penting dan kalau tidak dijaga akan menimbulkan kerusakan, sakit, dan juga mempengaruhi organ lain juga, sistem tubuh kita. baik. Ya, dan sepertinya sudah terhubung bersama kami secara virtual pagi hari ini. Selain Profesor David, juga kita menghadirkan Dr. Tiffany Tiara Pakasi selaku PLT Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Kemenkes RI. Saya sapa terlebih dahulu, Dr. Tiffany. Ya, selamat pagi. Mohon maaf saya baru bisa join. Kami juga mohon Selamat pagi, Prof. maaf. David. Mohon maaf sudah mengganggu kesibukan Tidak, dokter. tidak. Enggak mengganggu, Mas Rizal. Ya, Terima kasih, Prof. David. Terima kasih. Sehat selalu, Prof. Terima kasih. sehat selalu Iya, juga. ini masih acara hepatitis juga nih. Jadi lagi di mana-mana nih, Mas Rizal, acara Oke, hepatitis ya. Jadi tadi sama Ibu Cinta, Ibu Atalia oke, di baik, forum yang lain. Mohon maaf saya terlambat ya. baik. Ini Silakan lanjut, Mas. maraton ya, dokter ya. Iya, siap. Untung kecanggihan digital jadi bisa disambil dapat sekalian Betul. semuanya. Baik. Ya. Dan harapannya informasi yang akan kita bahas di sini juga sampai ke masyarakat nantinya supaya juga eliminasi penyakit hepatitis ini bisa semakin cepat dilakukan seperti itu ya, dokter.
Baik, Dokter Tiara, ini ya yang pertama mungkin bisa dijelaskan seperti apa sih sebenarnya data terbaru kasus hepatitis di Indonesia. Kemudian berapa jumlah penambahan kasus setiap tahunnya dan di mana saja sebarannya. Karena kalau kita melihat data yang tadi saya sampaikan di awal bahwa di kawasan Asia Tenggara sendiri di ASEAN gitu ya, Indonesia menempati ranking kedua ya, terbesar setelah Myanmar. Ini Pertama sebetulnya Pak, oh kalau pertama menurut sekarang WHO. malahan Iya, ya yang Iya, terbaru. Waduh, iya, ini itu. sama sekali tidak membanggakan tentunya. iya. Ranking satu tapi ranking satu terbanyak hepatitisnya. Tapi penjelasannya ditahan dulu Dokter Tiara karena saya akan kembali setelah jeda iklan ya. Dan untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami, silakan Anda bisa gunakan fasilitas telepon bebas pulsa di nomor 0800 245 7893 atau Anda bisa kirimkan WhatsApp di 0812 118 8181 dan live chat YouTube Berita KBR atau mention ke Instagram kbr.id.